Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Audit Sistem Informasi dengan Ketua Feby Herlambang dan dengan anggota 1. Henry Aprianto, 2. Tabrani, 3. Heldalena, 4. Yus Mulyana. Pada tugas kali ini, kami mencoba membandingkan dua jurnal penelitian audit sistem informasi menggunakan framework COVID 2019. Jurnal yang kami bandingkan dengan judul Pemetaan IT Governance berdasarkan COVID 2019 pada PT YMI dan Audit Sistem Informasi Akademik menggunakan COVID-5 di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Permasalahan jurnal COVID 2019 PT YMI adalah 1. Pemanfaatan inovasi data dalam organisasi harus didukung oleh administrasi TI, yang merupakan bagian penting dari pemanfaatan inovasi data. 2. Salah satu teknik yang harus diterapkan untuk mencapai administrasi TI yang hebat adalah dengan memimpin tinjauan kerangka data, tinjauan kerangka kerja, menguji fondasi inovasi data, untuk menjamin bahwa kerangka kerja yang digunakan dan dijalankan dapat menjamin keamanan sumber daya yang dimiliki. 3. Kepercayaan informasi dan produktivitas fungsional untuk mencapai tujuan yang dinyatakan agar pengorganisasian pengurus dapat sejalan dengan inovasi diperlukan administrasi TI yang baik. 4. Pada pemeriksaan ini akan dilakukan COVID 2019 COVID IT Related Goal Mapping of Enterprise Goal. Mengingat definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi TI sangat penting untuk latihan bisnis yang mencakup mitra bisnis. Poin-poin penting yang digunakan adalah 1. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data digunakan supaya bisa menolong penulis dalam mengumpulkan informasi serta data yang dibutuhkan dari Smart Tourism buat memperoleh kebenaran penjelasan modul untuk membuat ulasan. Berikut ini merupakan sebagian metode pengumpulan informasi yang dipakai. Yang kedua, metode observasi. Pengamatan ini dilakukan dengan melihat proses serta aktivitas bisnis yang berjalan pada studi permasalahan Smart Tourist. Observasi dilakukan pada bulan Oktober 2021. Metode studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa sumber data yang didapat dijadikan sebagai rujukan dalam perancangan AE. Data yang didapat bersumber dari buku penelitian terlebih dahulu. Yang kedua, metode analisis COVID 2019. Administrasi TI diselesaikan untuk merencanakan tujuan organisasi. Pendahuluan. Teknologi informasi saat ini menjadi teknologi yang banyak diterapkan oleh hampir seluruh organisasi. TI dipercaya dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses-proses bisnis organisasi dalam mencapai tujuannya. Universitas Ahmad Yani atau Unjani merupakan perguruan tinggi swasta yang telah menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses operasionalnya, seperti sistem informasi akademik, sistem informasi alumni, dan lain sebagainya. Sistem informasi akademik atau SIAKAD merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data yang terkait dengan kegiatan akademik seperti registrasi, pembayaran kuliah, perkuliahan, dan ujian. Fungsi utama SIAKAD adalah untuk mengolah data registrasi mahasiswa lama, mengolah data pembayaran kuliah, dan tunggakan piutang, mengolah data kehadiran dosen dan mahasiswa, mengolah data nilai ujian, membuat laporan-laporan registrasi, pembayaran kuliah, kehadiran dosen, serta nilai dan status akademik mahasiswa. Metode penelitian antara lain adalah observasi lingkungan penelitian, penyusunan kuesioner berdasarkan area penelitian, penentuan sampel penelitian, pendistribusian kuesioner, uji validitas kuesioner, perhitungan nilai kematangan, dan analisis nilai kematangan. Tahapan tersebut atau tahapan metode penelitian itu
dapat dilihat dan ditunjukkan pada gambar atau bagan berikut ini. Yang pertama, adanya observasi lingkungan penelitian. Observasi ini dilakukan dengan mendatangi langsung ke pusat data dan sistem informasi lingkungan penelitian dan melakukan wawancara kepada kepala Pusispo untuk melihat fenomena yang terjadi pada organisasi yang dirasa mengganggu kegiatan organisasi. Yang kedua, penyusunan kuesioner digunakan sebagai alat untuk memperoleh data sehingga penelitian dapat dilakukan. Yang ketiga, penentuan responden penelitian. Responden penelitian dibutuhkan untuk melakukan perolehan data. Tahap penentuan responden dilakukan dengan menentukan responden yang dianggap mengetahui keadaan lingkungan dalam sistem informasi Unjani. Responden juga diambil dari segi pengguna, sistem, sehingga penyampaian layanan kepada pengguna dapat diketahui. Kemudian langkah yang keempat dengan perolehan data. Data yang diperoleh adalah data primer atau data yang diperoleh langsung dari hasil pengisian kuesioner yang diberikan kepada responden. Lalu data tersebut mendistribusikan kuesioner secara langsung kepada responden penelitian. Langkah yang kelima adalah uji validitas kuesioner. Kuesioner yang telah diisi oleh responden kemudian dilakukan uji validitas untuk memastikan bahwa butir-butir pertanyaan yang diberikan telah valid menggunakan aplikasi perhitungan statistik SPSS. Kemudian dilakukan perancangan lunak pendukung audit. Perangkat lunak dibuat untuk mendistribusikan kuesioner kepada responden terpilih dan menghitung nilai maturity berdasarkan data yang diperoleh. Fitur yang ada pada sistem informasi audit digambarkan dalam bentuk use case diagram yang ditunjukkan pada gambar 2. Dapat dilihat pada diagram berikut ini. Akhirnya, kesimpulan pada jurnal PT YMI COVID 2019 dan Universitas Ahmad Yani COVID 5 adalah: pertama, dapat disimpulkan dari jurnal di atas, dari pemetaan IT Government dengan COVID memutuskan sejauh mana pemeriksaan di bidang e-government PT YMI tergantung pada bukti pembeda dari masalah yang ada, sehingga dapat direncanakan sehingga area proses COVID 2019 ditinjau dengan tahapan yang mengacu pada tata kelola IT, bisnis atau IT alignment dan value creation. Terakhir adalah hasil dan pembahasan. Distribusi kuesioner pertama kali dilakukan untuk menghitung validitas dari butir pertanyaan yang dibuat. Setelah dilakukan uji validitas, data diperoleh dengan mendistribusikan kuesioner yang berisi pertanyaan valid kepada 31 responden. Responden yang dipilih berasal dari organisasi TI di kampus. Fitur yang ada pada sistem informasi audit adalah kelola pengguna yang digunakan oleh auditor untuk mengelola data responden. Kelola kuesioner yang digunakan oleh auditor untuk mengelola data pertanyaan kuesioner. Isi kuesioner digunakan oleh responden untuk menjawab kuesioner yang diajukan oleh auditor. Rekapitulasi digunakan oleh auditor untuk melihat hasil perhitungan berdasarkan data yang diperoleh. Demikian hasil dari tugas kami perbandingan dari 2 jurnal. Terakhir, kami ucapkan terima kasih. Apabila ada yang salah, kami ucapkan maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.